mengingatkan karena banyak pemerintah daerah belum mau mengeluarkan itu karena mereka masih terjebak bahwa lebih wajib memilih. Dan kalau misalnya sudah ditetapkan masih terjadi pelanggaran, maka akan menjadi proses pidana. Kita harusnya melihat bahwa pencegahan itu akan jauh lebih baik daripada kita melakukan represi. Ini namun makin dia turun, kejahatannya makin mendekati crime rate zero, berarti dia dianggap berhasil dalam proses penegakan hukumnya. Nah, karena itu saya pikir komunitas seperti ini akan lebih efektif lagi kita saling mensosialisasikan diri, paling tidak ada media, karena dengan isu infrastruktur, bukan kita anti infrastruktur, tetapi boleh infrastruktur terus berjalan. Masih krisis pangan ini. Nah, bersyukurlah di Sulawesi. Nah, belum. Oh, nah, lokal. Oh, captikus. Yang apa itu? Belum semua, tetapi kita harus usahakan. Berikan catatan. Justice Society juga ingat terhadap produk ketahanan pangan lokal. Terima kasih. Jarang orang baku dapat, tetapi namanya sudah sangat populer ya kalau di kalangan masyarakat Sulawesi Utara, dan tentunya rekam jejak dan semua, meskipun Pak Ian itu baru bergabung dengan web Justisia Societas, tapi rata-rata sudah dikenal oleh Pak Ian juga ini anggota di Sulawesi Utara yang juga sudah sangat dikenal. Kemudian pidana, tetapi beliau ini mantan ketua. Pak Eugenius Paransi, ada Bapak Berti Lumempo, SAMH, yang aktivis anti korupsi Pak. Ya, Pak Berti. Ini dari MNC di Sulawesi Utara, Pak, perwakilan dari MNC. Yo, ini grup pakan lapar seluruh dunia. Iya. Menko juga mantan Wakil Ketua Umum Ibu Amelia Tungka. Beliau ini Dandim Kota Manado. Ini aman. Pak Fidi juga pengurus Kadin, tokoh pemuda Sulawesi langsung. Ini adalah pimpinan harian komentar Bapak Dr. Stefan Paila, dosen di Fakultas Hukum Universitas de La Salle, dokter hukum. Belum lama sebenarnya bergabung dengan Justisia Societas, tapi wartawan sudah bersama-sama dengan kita juga, dan oleh karena itu maka setelah kita menikmati ini Pak, 1, 2. Jadi ya, ini buku saya dari kasih Fakultas Hukum. Tadi ceritanya pertanian. Ini ada penelitian saya ketika Lemhanas bahwa kejaksaan itu diatur di 132 negara di dalam konstitusinya. Nah, ketika ini lagi bercerita adanya rencana-rencana amandemen, saya ini kampus Islam menyuarakan kembali, kampus di Sulawesi Utara menyuarakan kembali bahwa reformasi hukum juga jangan dilupakan. Jadi kalau disebut Indonesia negara hukum, kenapa reformasi hukum tidak dilakukan? Karena kita akan menjadi aneh ketika semua negara mengatur kejaksaan di dalam konstitusinya, ada apa dengan Indonesia. Jadi kalau kita mau melakukan reformasi, sama-sama saya pikirkan bersama-sama dengan dari Sulawesi Utara, dari Minahasa untuk Suara Indonesia, bahwa perlu adanya amandemen, tetapi dengan mengatur juga kejaksaan di dalam konstitusi. Kita bayangkan kepolisian sudah diatur, Mahkamah Agung sudah diatur, bahkan ada lembaga baru yang namanya KY diatur di dalam konstitusi, tetapi kejaksaan belum pakai. Nah ini perlu, sehingga kedudukan kejaksaan akan semakin mantap lagi di dalam konstitusi kita. Kita ada 7 buku.
Bang, rekam bang. Pak Jin, salam komando. Pak Jin. Pak Jin. Izin Pak, lihat sini Pak. Oke, terima kasih.